Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua kelas ya terkait dengan metodologi penelitian dan statistik pendidikan. Pertanyaan ini terkait dengan video sebelumnya, yaitu tentang kuantitatif komparatif, ya, tentang yang berbicara tentang kuantitatif komparatif dan asosiatif. Jadi bercerita tentang bagaimana jenis-jenis penelitian kuantitatif, yang mana kuantitatif itu dibagi secara garis besar ada kuantitatif komparatif, ada kuantitatif asosiatif. Kuantitatif komparatif atau membanding-bandingkan faktor, maka terdiri dari berbagai cara teknik analisis data. Ada yang menggunakan t-test atau compare mean, ada yang menggunakan ANOVA, analysis of variance, ada yang menggunakan MANOVA, multiple analysis of variance atau analisis faktor. Juga ada penelitian yang asosiatif menggunakan analisis product moment dari Pearson, juga menggunakan analisis regresi. Regresi ada regresi yang single regression, ada multiple regression, juga ada yang analisis jalur atau path analysis. Pertanyaan yang pertama dari Pak Wahyu Azza, Pak Haji Wahyu bertanya tentang setelah terkumpulnya data tentunya menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Tuh. Setelah terkumpul data tentunya menggunakan kebalik ya mungkin. Teknik pengumpulan data dulu ditentukan lalu mengumpulkan data. Maka kemudian data itu dianalisis betul ya. Pisau analisisnya tergantung ya tadi yang sudah dijelaskan dalam video. Sebagai data penelitian, pada akhirnya mungkin akan menjadi sebuah kesimpulan hasil. Betul, nanti ketika sudah ada data, maka bisa disimpulkan, tapi tentu saja dengan menggunakan analisis penelitian. Pertanyaan-pertanyaan barangkali ada rumus yang menjadi kemudahan bagi seorang peneliti. Ini rumus ya, terutama yang kuantitatif. Yang kuantitatif itu mudah sekali untuk merumuskan rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian. Lihat saja pada konstelasi penelitian. Konstelasi penelitian. Kalau kemarin kita menjelaskan ada konstelasi yang X ke Y. Kalau X ke Y-nya cuma satu garisnya atau jalurnya, maka satu pertanyaannya. Kalau dua, berarti dua. Kalau tiga, tiga. Empat, empat. Lima, lima. Tergantung dari rumusan. Yang kedua, rumusnya itu juga si penelitian bisa mempermudah gitu ya, mempermudah istilah. Contoh misalkan dalam penelitian regresi biasanya itu selalu menggunakan apakah terdapat pengaruh positif X terhadap Y, atau apakah terdapat pengaruh positif X1 terhadap Y, apakah terdapat pengaruh, itu apakah terdapat, atau misalkan bisa menggunakan dengan cara yang lain. Misalkan Anda mau menggunakan judulnya judulnya itu misalkan menggunakan seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y, seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y. Nah, itu ya. Kecuali kalau menggunakan analisis jalur atau path analysis. Biasanya kalau path analysis menggunakan kalimat apakah terdapat pengaruh langsung. Nah, ada kalimat langsung. Kenapa langsung? Karena analisis jalur. Karena nanti ingin menguji apakah ada pengaruh langsung atau tidak langsung. Nah, kalau yang mau regresi itu menggunakan positif atau negatif, atau kalau tidak menggunakan positif atau negatif berarti menggunakan two tail, menggunakan dua ekor. Jadi tidak dilihat lagi positif yang negatif, yang terpenting adalah ada pengaruh saja gitu ya, ada pengaruh saja. Itu ya. Jadi untuk rumus kemudahan seorang peneliti untuk merumuskan rumusan masalah itu sangat mudah tergantung dari jalur yang dibuat dalam konstelasi penelitian. Bagaimana dengan kebenaran dari hasil penelitian? Nah, sebetulnya penelitian itu tidak mutlak benar. Yang absolut benar itu ya hanya Allah gitu ya. Cuman dalam konteks penelitian kuantitatif yang sedang kita bahas, kebenarannya itu ya doni
artinya 75%. Prediktif, inferensial. Artinya apa? Ketika kita menghasilkan sebuah penelitian, itu boleh diteliti lagi oleh orang lain. Sehingga apa? Tujuannya untuk menguji teori yang kita kemukakan dalam simpulan dalam sebuah penelitian. Maka dalam penelitian dibutuhkan ada hasil penelitian yang relevan. Sehingga apa? Sehingga setiap penelitian itu terus riset. Re itu kembali, search itu mencari kembali. Artinya apa? Bisa jadi penelitian yang dahulu itu tidak bisa diterapkan di kelompok X, di kelompok data X, sehingga apa? Sehingga penelitian itu menguji apakah teori yang dilakukan misalkan di sampel atau di populasi X itu bisa diterapkan di populasi Y, maka itu harus diuji. Maka tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Walaupun sifatnya inferensial, bisa digeneralisir, tetapi tidak sampai kepada titik kebenaran mutlak. Tidak ada yang kebenaran mutlak. Walaupun dalam konteks ilmu eksak, kebenaran itu dari 100%, itu kebenarannya harus 55%. Harus 95%. Artinya begini, kalau kita membuat obat, eksak ini ya, kalau kita membuat obat, 100 obat, maka uji coba dari 100 itu diperbolehkan, ini hanya diperbolehkan yang membuat bisa orang meninggal karena obat itu hanya 1%. Tapi ilmu sosial itu 5. Jadi kalau dalam 100, 5 boleh meninggal gitu. Artinya 5 boleh gagal. Kalau dalam eksak itu 1%. Artinya pas 99%. Jadi itu ya tentang kebenaran. Dalam hal tesis, penuangan hasil penelitian ada di bagian mana? Nah, hasil penelitian itu ada di bab 4 ya. Kalau yang kita gunakan dengan 5 bab. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 theoretical foundation atau literature review, bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, bab 4 itu ada 2, hasil penelitian berupa data-data dan membahas hasil penelitian atau membahas data-data. Jadi ada di bab 4. Ada beberapa tesis yang memang tidak menyimpan metodologi dalam bab terkhusus. Dia menyimpan metodologi di bab 1 seperti di proposal. Artinya nanti hasil penelitiannya ada di bab 2. Kecuali kalau yang kualitatif. Kualitatif beda, nanti banyak modelnya. Seperti misalkan saya lihat banyak di UGM, di CRCS yang tidak menggunakan. Jadi bab tesis itu seperti di buku, artinya setiap rumusan masalah dibentuk sebagai sebuah bab. Jadi justru babnya itu diletakkan sesuai dengan pertanyaan pertama. Berarti misalkan bab 1 pendahuluan, bab 2 pertanyaan ke-1, bab 3 pertanyaan kedua, bab 4 pertanyaan ketiga, dan seterusnya. Itu bisa-bisa saja ya, tergantung dari satu panduan, kedua kutub atau madhab yang diambil. Selanjutnya dari Isna Nur Fatwa, Pak izin bertanya, apakah komparatif dan asosiatif juga menggunakan pendekatan kualitatif? Kalau dari sudut kualitatif, dari sudut makna ya, komparatif membandingkan, kualitatif bisa. Anda misalkan mau membandingkan model manajemen lembaga X atau dengan lembaga Y, boleh dibandingkan? Boleh. Nah, variabel apa yang dibandingkan? Berarti kalau menggunakan perbandingan manajemen, misalkan Anda gunakan teorinya si Josderi, maka Anda akan membandingkan bagaimana perencanaannya di X, di Y bagaimana, lalu bagaimana pengorganisasiannya di X dan di Y, bagaimana cara implementasinya atau actuatingnya di X dan Y, bagaimana cara controlling di X dan Y, dibandingkan satu persatu. Bisa menggunakan. Asosiatif juga bisa, cuman kalau asosiatif agak rumit. Kenapa agak rumit? Karena di dalam asosiatif itu kan menghubung-hubungkan. Misalkan Anda mau mencari, biasanya dalam konteks kualitatif, ia menggunakan satu, sebabnya apa, prosesnya bagaimana, dampaknya bagaimana. Ini asosiatif. Jadi ada sebab dan akibat antara satu peristiwa, misalkan fenomenologi, ini kenapa ini bisa begini? Oh, karena ada ini. Cuman tidak, kalau kualitatif itu sangat subjektif. Analitisnya itu sangat subjektif, sangat natural, sehingga tergantung dari kualitas si peneliti. Jadi kualitatif itu kalau penelitinya hebat, penelitinya pisau analisisnya kuat, maka akan diterima dengan baik. Tapi kalau kualitatif dengan analisis yang tidak baik, maka standar kualitas penelitiannya itu juga akan
tidak akan baik. Berbeda dengan kuantitatif, jadi dipercayakan kepada angka. Ya, jadi bisa. Dan secara mendasar, apa perbedaan antara skripsi dan tesis? Satu, perbedaan skripsi dan tesis lebih ke arah pendalaman. Walaupun dalam kuantitatif lebih mudah dibatasinya. Biasanya, kalau misalkan yang asosiatif, variabelnya cuma X dan Y, maka judulnya itu pengaruh X terhadap Y, atau hubungan X dan Y gitu ya. Itu saja. Tapi kalau tesis itu diperluas lagi variabelnya, minimal ada 2 misalkan. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2, X3 kepada Y, dan seterusnya. Itu sudah wilayah tesis. Tapi yang paling penting adalah perbedaannya ada pada tingkat kedalaman pembahasan. Ada banyak misalkan tesis yang tidak ada bedanya dengan skripsi, hanya beda jumlah dari variabelnya saja. Itu sebetulnya tidak baik. Karena apa? Karena yang membedakan substansinya adalah justru pendalaman dari seorang peneliti terhadap variabel-variabel itu. Oke, dalam proses khususnya yang menggunakan pendekatan kualitatifnya, yang membedakan yang kualitatif, terutama yang kualitatif ya. Kalau kualitatif itu justru yang membedakan skripsi dan tesis adalah lebih pada pendalaman. Misal, kalau kualitatif melihat mendalami sebuah laptop lah misalkan. Anda meneliti sebuah laptop dengan kualitas, apa ini kualitasnya? Baik. Oh, baik itu karena A, B, C. Nah, itu skripsi. Kalau sudah A, B, C, kenapa ini ABC? A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C. Nah, itu sudah didalami dalam konteks kualitatif dalam tesis. Lalu selanjutnya Ibu Iis Ernawati, dalam penelitian ini salah satunya ada correlation atau relationship yang belum saya pahami jika dalam membuat sebuah judul penelitian. Tesis, manakah yang harus disebutkan terlebih dahulu? Apakah komparatifnya atau asosiatifnya? Kalau Ibu mau menggunakan komparatif, ya komparatif. Kalau menggunakan asosiatif, asosiatif. Untuk narasi atau untuk terminologi judul, memang ini debatable, diperdebatkan begitu ya. Cuman ada hal-hal yang bisa memudahkan para penguji, para pembaca untuk memudahkan apakah ini kualitatif apa kuantitatif. Contoh, kita fokus ke kuantitatif. Dalam kuantitatif apakah ini asosiatif atau komparatif? Biasanya menggunakan kalimat pengaruh itu pasti asosiatif. Pengaruh X terhadap Y pasti kualitatif. Pengaruh X1, X2 terhadap Y itu pasti kuantitatif, asosiatif. Karena apa? Dia regresi. Nah, tetapi kalau misalkan perbandingan, atau perbedaan, atau studi komparatif, nah itu pasti menggunakan istilah-istilah yang komparatif. Jadi bukan berarti komparatif dan asosiatif mana dulu yang dahulu, bukan, tetapi kuantitatif komparatif satu ini asosiatif juga satu madhab. Jadi tidak bisa disamakan karena berbeda satu pendekatan kuantitatif tetapi memiliki perbedaan cara menganalisisnya. Yang satu membandingkan, yang satu mencari hubungan-hubungan. Gitu ya. Lalu Tina Sofiati, Pak, syarat apa saja agar peneliti bisa menggunakan penelitian kuantitatif komparatif? Nah, sebetulnya semua orang berhak ya memiliki syarat, memiliki hak untuk menggunakan penelitian kuantitatif apapun kualitatif. Cuman biasanya kalau kuantitatif syaratnya adalah mengerti tentang statistik. Kalau Anda menggunakan kuantitatif tidak mengerti statistik, itu berarti Anda tidak akan selesai, artinya bunuh diri. Lalu bagaimana syarat komparatif? Nah, komparatif itu satu harus dibandingkan. Bandingnya itu harus apple to apple. Artinya apa? Artinya ketika membandingkan, misalkan sekolah X dengan sekolah Y, itu tidak bisa membandingkan sekolah X negeri yang di tengah Jakarta dengan sekolah Y yang ada di Papua, itu tidak apple to apple. Jadi kalau membandingkan harus sama, harus seimbang, harus sepadan. Nah, bagaimana syarat yang lain? Tentu saja kalau komparatif, Anda harus menggunakan nanti apakah ini misalkan yang dikomparatifkannya itu ada berapa? Ya kan nanti ini masuknya ke analisis. Analisis Anda mau menggunakan compare mean atau t-test, atau Anda mau menggunakan dalam t-test juga ada yang menggunakan
misalkan kelas kontrol kelas atau experimental class atau controlling class dan seterusnya. Jadi Anda harus memahami tentang metodologinya tentu saja. Dan apakah hasil temuannya atau teori bisa digunakan secara umum? Kalau penelitian yang inferensial seperti dalam komparatif dan asosiatif memang sangat inferensial. Inferensial itu bisa digeneralisasi, dapat menyimpulkan, maka bisa digunakan secara umum. Karena yang diutamakan dalam penelitian kuantitatif komparatif atau kuantitatif asosiatif adalah mereka inferensial, yang diteliti adalah variabel, bukan diteliti adalah sekolahnya, lembaganya, institusinya, tidak. Yang diteliti ada variabelnya, maka bisa diterapkan variabel ini di tempat-tempat yang lain. Karena bukan fokus pada tempatnya, maka tidak boleh dalam kuantitatif itu harus banyak, misalkan tidak satu sekolah tapi se-KKM misalkan, kelompok kerja madrasah Singaparna. Ada beberapa sekolah tidak sekolah. Karena yang dalam kuantitatif rata-rata bukan sekolahnya, bukan subjeknya, tetapi variabelnya. Jadi variabel ini bisa diangkat, walaupun dalam beberapa kasus si variabel ini bisa dikaji ulang, bisa diuji ulang. Sehingga apa? Salah satu tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menguji kembali. Oke, itu ya. Selanjutnya di kelas A ada beberapa pertanyaan dari Sri Ayi Patima. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, apabila penelitian saya melibatkan 3 variabel yang diawali dengan kata hubungan A, B, C, ketiga adalah variabel ordinal. Yang ingin saya tanyakan Pak, jika dalam penelitian saya tersebut ada hipotesis yang menyatakan ada atau tidak hubungan di antara kedua variabel, apa sebaiknya rumusan yang saya gunakan untuk uji hipotesis tersebut? Satu, Anda itu menggunakan istilah hubungan. Kalau sudah menggunakan hubungan, maka Anda itu nanti, karena hubungan itu bukan regresi. Jadi hubungan itu cukup dengan menggunakan analisis korelasional. Analisis korelasional biasanya ada 2. Berarti A ke B. Lalu Anda mau dianalisa lagi nggak? A dengan C. Lalu Anda benar B dengan C. Sudah selesai. Jadi Anda cukup menggunakan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan A dengan B? Yang kedua, bagaimana hubungan A dengan C? Yang ketiga, bagaimana hubungan B dengan C? Sudah selesai. Anda menggunakan analisis korelasional. A, B, A, C, B, C. Sudah. Tidak ada A, B, C secara sekaligus. Tidak. Karena bukan regresi. Kalau Anda mau menggunakan istilah hubungan. Kalau regresi itu terhadap. Gitu ya. Beda. Lalu Sandi Swa bertanya, apakah jigsaw dan group investigation itu merupakan standar untuk membandingkan satu objek penelitian? Dalam video kemarin itu, jigsaw itu contoh metodologi. Dalam metodologi cooperative learning, pendekatan cooperative learning itu banyak tipenya. Ada jigsaw atau tim ahli, ada group investigation, ada STAD ya, student team achievement division, ada juga think share fair, banyak sekali. Nah, kemarin itu kita ingin membandingkan, mengcompare model pembelajaran jigsaw dengan model pembelajaran group investigation. Nah, ini kan sama apple to apple, sepadan, karena dua-duanya adalah cooperative learning. Maka akan dicari mana yang paling bagus. Nah, itu maksudnya. Rijal Aulian Nur Rahma, apakah dalam komparatif ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Dalam komparatif, terutama yang menggunakan t-test, uji T, itu pasti menggunakan beberapa menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka dalam t-test ada yang 1, ada yang 2. Ya, jadi nanti apakah Anda mau tunggal? Kalau tunggal itu yang single pair, single eksperimen, berarti dia pre-test, post-test. Jadi tidak ada perlakuan yang lain. Jadi pre-testnya berapa, setelah post-test berapa? Treatment dulu. Jadi pre, treatment, post. Di tes apa? Ada pengaruhnya nggak? Oh, ada. Udah selesai. Ada juga pre-test tetapi dengan kendali kontrol. Artinya eksperimen kelas sama kontrol kelas. Ada juga dia diambil dulu, diteliti dulu, pre dua-duanya sampai post-test, lalu pre lagi dan post-test lagi. Jadi tergantung Anda mengambil yang mana. Oke, itu saja pertanyaan yang disampaikan di 2 kelas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.